Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Salahin sya'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yaqin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kita namanya Ustaz Fadli itu yang suka dicedera ya, dia lagi dirawat di ICU. Ya, khususnya untuk jamaah kita Ananda Ustaz Fadli yang sedang dirawat di rumah sakit, ya mudah-mudahan segera Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, bisa bersama-sama kembali dengan kita dalam kesehatan yang sempurna. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala yusannu du'a'u ba'da tasyahhudi wa qabla salami wa la yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahhudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhu Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali wa minal maghrami wal ma'thami. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita
libur. Hampir 25 tahun kita libur. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus istiqomah silaturahim, dan silaturahim kita membawa banyak keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih nyambung ya dari bacaan kita tentang pembahasan as-sunanul lati fi athna'is shalah ya. Sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika melaksanakan sholat ya. Sampai kepada poin yang ke-24, yusannu du'a'u ba'da tasyahudi wa qabla salami ya. Disunnahkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Nah, ini ada kesunahan ya. Dan doa ini afdol nih dibaca ketika kita selesai dari baca tasyahud sebelum kita salam. Ini disunahkan berdoa sayang-sayang, karena ini salah satu waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi jangan ditinggal ya. Walaupun nanti ada penyebutan doanya dibebaskan gitu, tapi yang afdol di sini disebutkan disunnahkan berdoa setelah tasyahud itu sebelum salam, wala yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak memanjangkan ya, melebihi daripada kadar tasyahud dan solawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud itu. Jadi boleh berdoa tapi doanya jangan panjang-panjang. Jangan ngelebihin bacaan tasyahud kita, jangan ngelebihin daripada sholawat kepada Nabi ketika kita bertasyahud. Nah, ukurannya kayak gimana? Nah, ini doa yang dibaca, wa afdaluhu, seafdol-afdolnya doa yang kita baca daripada doa yang lain, maka doa inilah yang kita baca ketika selesai daripada tasyahud kita. Kita kalau baca tasyahud akhir sampai di mana? Sampai kepada solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan solawat yang paling afdol kita baca adalah solawat Ibrahimiyah ya. Masih ingat ya Bapak Ibu? Solawat Ibrahimiyah adalah solawat yang selalu kita baca di dalam tasyahud akhir. Setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ngapain? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu salawat Ibrahimiyah namanya. Sampai di akhir, innaka hamidum majid. Sampai di situ kita salam. Boleh nggak? Boleh. Mau udah selesai ya. Karena yang bicara rukun di situnya. Ya, rukunnya di mana? Ya, ketika kita tasyahud baca sholawat kepada Nabi. Nah, itu adalah rukun di dalam rukun sholat. Ketika itu selesai, salam, udah beres, boleh. Cuma kan kita lagi ngomongin perkara sunnah ini ya, hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Nah, disunahkan untuk apa? Berdoa. Jadi habis selesai tasyahud jangan lupa berdoa tuh, yusannu doa. Tapi doanya jangan terlalu panjang, melebihi tasyahudnya dan sholawatnya. Ya, kita ukur dah dari tasyahud pertama, dia baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai kepada innaka hamidum majid. Coba diukur bacaan itu sama doa ini panjangan mana? Masih panjangan tasyahudnya tadi. Nah, makanya di sini ada diingetin wala yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah dia itu lebih panjang ya, doanya itu dipanjangin, ziyadatan melebihi, ala qadri tasyahudi atas kadar daripada bacaan tasyahudnya, dan wassalati ala nabi dan salawat kepada nabinya. Wa afdaluhu, adapun yang afdol doa yang kita baca ya, ini yang diajarin, yang biasa kita baca ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati
wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'thami. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baru dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu doa yang biasa kita baca tuh. Suka nggak dibaca ini? Ya, yang belum ya nanti apalin itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, bicara berlindung kepada Allah daripada azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, gitu ya. Fitnah itu maksudnya keburukan, kejelekan. Ya, dan juga keburukan daripada nanti di akhir ada yang namanya fitnah dan dajjal. Ya, tapi mudah-mudahan kita nggak dapetin. Makanya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kejahatan dajjal. Nah itu doa ini sunnah dibaca setelah selesai tasyahud. Sunnah dan yang afdol. Andai kata mau baca doa yang lain bagaimana? Ya boleh. Gitu. Tapi jangan lupa di dalam doanya itu unsur yang paling utama adalah meminta kebaikan akhirat dan kebaikan agama. Jadi kan tercermin dari doa itu. Jadi berlindungnya dari azab api neraka, dari azab kubur. Jadi yang diminta di situ bukan setelah innaka hamidum majid, ya Allah duit, ya Allah, ya Allah duit, ya Allah, ya Allah duit, enggak gitu. Jadi yang diminta adalah kebaikan akhirat. Wa du'aul ladzi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya, sahabat Nabi, orang yang paling dekat sama Nabi, yang luar biasa. Nah ini Nabi ngajarin doa ini. Boleh juga dibaca doa ini. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambahin lagi ini boleh ya. Jadi kalau ada imam sholat gitu ya, tasyahud akhir, kok dia lama amat baca tasyahudnya ya? Orang-orang udah innaka hamidum majid, ini kagak salam-salam. Ya bisa jadi dia baca doa ini karena afdol. Dan kini karena ini doanya umum dibaca, maka kita nggak boleh menyatakan bahwasanya wah ini nggak perlu dibaca deh, karena kalau sholat berjamaah kelamaan. Wah enggak, karena ini doa ini umum gitu ya. Emang ini disunnahkan di dalam sholat kita. Kita disunahkan untuk membaca doa setelah selesai daripada tasyahud gitu. Diamalin, apalin nih, boleh ya diapalin. Gitu. Kalau belum apal bagaimana? Ya nggak usah dibaca dulu sampai dia apal. Nedeng boleh nggak? Nah, gitu. Boleh nedeng. Ya, tapi afdolnya dihafal kan gitu. Ini kan nggak begitu panjang ya, nggak begitu panjang. Ya sahir lagu pada apal nyanyi ya, yang panjangan. Nah ini yang pendek ilokan kagak apal ya, nanti dia hafalin. Jadi sunnah tuh berdoa untuk menambah daripada kesempurnaan gitu ya. Jadi walaupun ini perkaranya sunnah ya, lagi-lagi saya sering mengingatkan, Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwasanya kalau ada perkara yang sunnah tapi nempel sama perkara yang wajib, maka ini menjadi utama gitu. Jadi jangan dianggap remeh ini, walaupun ini hanya sunnah. Lalu yang selanjutnya yusannu fis salam ya. Disunnahkan ketika salam ya. Ayyabtadi abihi wa wajhuhu mustaqbilal kiblati ya. Jadi ketika salam dimulai dan wajahnya itu tetap menghadap kiblat.
Jadi kita kalau lagi sholatnya udah selesai semuanya tadi, udah selesai tasyahud, udah selesai doa yang tadi disunahkan udah kita baca. Andai kata kita bacanya sampai antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, lalu dia salam, maka disunahkan salam itu diawali dengan wajahnya itu tetap menghadap ke arah kiblat. Tadi kan ketika kita tasyahud pandangan kita kemana? Ya, kemarin masih ingat gak? Jadi di dalam sholat pandangan kita selalu kemana? Ila makani sujudihi, ke tempat sujud. Dari awal sholat pandangan kita ke tempat sujud. Nah nanti lempengan tasyahud, lempengan muhallilah, mata kita kemana? Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Udah kesini pandangannya ya. Terus tuh sampai apa? Sampai salam kan? Ya, antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, giliran mau salam, pandangan kita kemana tuh? Kiblat. Assalamu alaikum. Nah itu ketika ngucapin salam ini belum nengok kita. Ya, pandangan kita masih mustaqbilal kiblat. Nah, dan juga ketika apa? Wataslimatu tsaniyah. Itu ya. Dan juga ketika salam yang kedua tuh pandangan kita kemana? Kiblat dulu dikit. Itu ya. Wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi. Dan nengoknya itu, orang nengok ketika salam itu kan sunnah. Jadi yang termasuk rukun itu adalah salamnya, salam yang pertama. Adapun nengoknya sunnah. Cuman nengoknya sekira-kira bihaitsu, sekira-kira yura, terlihat khadduhu, pipinya ya. Fit taslimataini, di dalam dua salam itu minal khalfi, terlihatlah pipinya itu dari belakang. Jadi ukuran nengoknya kayak apa? Ukuran nengoknya kalau pipinya kelihatan dari belakang, walaupun sedikit, berarti udah cukup nengoknya segitu. Ya, karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu nengok ketika salam, sahabat itu melihat pipi Nabi, ya, yang putih bersihnya itu kelihatan sama sahabat dari belakang, sedikit tuh. Berarti nengoknya nggak sampai patah, bener ya. Jadi nggak ada masalah nih, nggak ada masalah bagi yang salah bantal. Salah bantal nggak bisa nengok, orang nengoknya dikit doang, ya, nggak sampai patah. Sekira-kira pipi kita kelihatan dari belakang itu udah cukup. Bagaimana kalau sampai terus banget? Ya nggak apa-apa, asal jangan sampai ke belakang banget. Kan ada orang salam ke belakang banget, lama banget. Khawatir ini dadanya jadi berubah. Itu jadi cukup dah. Ntar kalau biar jadi ukuran bagaimana ya, ntar di rumah dah latihan nengok itu, bini suruh ngeliatin dari belakang atau laki ibu suruh ngeliatin dari belakang. Bang, ngeliatin bang, pipi saya kelihatan gak yang putih? Enggak kelihatan putih, keling kelihatannya. Nah, emang hitam ya. Ya lihat dari belakang. Sekira-kira ya, bukan berarti emang perlu diukur banget gitu. Sekira-kira begitu. Nah, jadi bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi, dari belakang. Sekira-kira pipi kita kelihatan dari belakang, udah cukup. Gitu ya. Nah, itu mulai nengoknya kapan? Tadi katanya mulai salam kita tetap pandangan kita kemana? Ke arah kiblat. Assalam, itu mata kita ke sono, ke kiblat. Pandangan kita ke kiblat. Nah, mulai nengoknya wa ayyabda al iltifata, dan memulai dia nengoknya itu indal mim, ketika dia nyebut huruf mim. Di mana? Min alaikum. Ya, mimnya alaikum tuh. Assalamu alaikum. Nah, baru nengok dia. Gitu ya. Jadi pandangan tetap ke kiblat dulu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, itu. Mim di dalam kalimat alaikum, nah itu afdolnya dinengok. Tapi ini karena nengoknya sunnah, ya kan, yang jadi rukun assalamualaikumnya, bacaan salamnya itu yang rukun. Karena ini nengoknya sunnah, andai kata nengoknya nggak pas sama yang disebut tadi nih, yaitu apa?
bukan ketika menyebut mim dalam alaikum dia nengoknya nggak begitu, ya kagak ngapa-ngapa. Cuman afdolnya kesunahannya di situ. Karena banyak juga ada orang assalamualaikum warahmatullah baru nengok dia, gitu ya. Atau ada yang baru mulai dari salam dia udah nengok, ya nggak ngapa-ngapa juga. Tapi kita kan pengennya yang afdol, yang mengikuti kesunahannya. Sunahannya bagaimana itu? In wa ayyabda al iltifata. Jadi dimulailah itu nengoknya indal mim, ketika nyebut huruf mim di mana? Min alaikum, ya. Mim di dalam kalimat alaikum, assalamualaikum, ya gitu, nengok satu bareng. Wal intihau minas salami ma'al intihai minal iltifati, dan selesainya dia itu membaca salam bersamaan dengan selesainya nengok, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas, gitu ya. Jadi pas antara nengoknya sama bacaan salamnya bareng tuh. Jadi sunahkannya begitu. Kalau misalkan dia baca duluan assalamualaikum warahmatullah, dia baru nengok, berarti kan nggak ada apa? Nggak ada kesunahan berbarengan. Jadi dia nggak dapat pahala sunnah berbarengan. Tapi kalau dia baca assalamualaikum warahmatullah, dia dapat pahala kesunahan apa? Baca salam, mengucapkan salam dan juga berbarengan dengan nengoknya. Sampai sebegitunya ya, detailnya. Maksudnya buat apa? Biar ibadah kita, pekerjaan sholat kita itu sempurna. Walaupun nggak ada kesempurnaan kecuali milik Allah, tapi kita berusaha ngikutin apa yang diajarkan sama ulama-ulama kita, gitu ya. Wattayamunu fihi, tayamun itu artinya mendahulukan ke kanan. Saya mau balik, nengoknya ke kiri dulu, boleh apa kagak? Makruh jadinya, gitu ya. Aku pengen yang lain, gitu ya. Saya pengen lain, orang-orang nengoknya ke kanan dulu, saya ke kiri. Atau orang-orang nengoknya ke kanan ke kiri, saya ganti ke atas mau ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu mah keluar dari kaifiat salat. Karena disunahkannya at-tayamun. Tayamun itu maksudnya mendahulukan kanan. Jadi kanan dulu tuh. Wa ayyazida qawlahu warahmatullah. Ya, jadi disunahkan juga nambahin tuh assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah, gitu ya. Wa amma ziyadatu wa barakatuh, adapun kalau ada yang bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, patusannu inda Ibni Hajarin fi salatil janazati faqat. Menurut pendapat Imam Ibni Hajar, ketika ngucapin salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ditambahin sampai wabarakatuh, ini disunahkan menurut pendapat Imam Ibni Hajar hanya di dalam sholat jenazah, gitu ya. Jadi kalau ditanya, kalau sholat jenazah lalu kita salam di dalam sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ngapa sampai wabarakatuh? Kata siapa? Kata Imam Ibni Hajar. Iya. Kenapa begitu? Ya udah ngaji. Ya, ada dasarnya namanya. Siapa yang kata? Imam Ibni Hajar. Imam Ibni Hajar kata siapa? Nggak usah ditanya lagi. Imam Ibni Hajar itu termasuk ulama-ulama madhab Syafi'i. Udah cukup. Itu nggak kata Nabi kali. Ya kita wallahu alam. Tapi kita yakin ulama-ulama kita ketika melakukan satu amalan itu udah pasti lewat melalui proses yang luar biasa. Lah kita kalau udah kagak dengar kata ulama mau dengar siapa? Ya kalau ada pendapat yang jelas, yang sahih kita pakai. Terpercaya Imam Ibni Hajar itu ya. Khilafan lirromli, nah ini berbeda. Pendapat Imam Ibni Hajar berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau kata Imam Romli, fala tusannu indahu mutlaqon. Kalau kata Imam Romli, di dalam hal ini nggak ada juga
kesunahan untuk menambahkan wabarakatuh baik di sholat biasa maupun di sholat jenazah. Jadi kalau ada orang sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullah, timbang begitu doang, kagak ngapa-ngapa. Itu menurut siapa? Menurut pendapat Imam Romli. Jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah, dan dua-duanya pun adalah riwayat yang kuat. Itu. Nah sekarang kita kalau bicara sholat biasa menambahkan wabarakatuh itu bagaimana? Ya, karena memang yang disunahkan kalau menurut pendapat Imam Ibni Hajar adalah di dalam sholat jenazah, maka di dalam sholat biasa kita nggak usah tambahin, karena nggak dapat sunahnya. Kalau menurut pendapat Imam Romli, dua-duanya juga kagak sunah. Mau sholat biasa ataupun sholat jenazah nggak pakai wabarakatuh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada dasar dan kita ngikutin siapa gitu. Nah jadi kita di dalam sholat kita bagaimana kalau salam? Assalamualaikum warahmatullah, cukup begitu aja, nggak usah ditambahin wabarakatuh. Nah kalau di dalam sholat jenazah kita tambahin wabarakatuh boleh nggak? Boleh. Itu rujukannya kepada pendapat Imam Ibni Hajar. Udah jadi rapih, udah beres gitu ya. Kalau masih ada yang nanya-nanya lagi, dalilnya apa? Itu orang udah agak percaya sama ulama gitu. Kita kalau yang ngomong ulama udah pak cukup gitu ya. Kecuali yang ngomong si Anu misalkan gitu. Yang rada-rada kita kagak percaya gitu. Kata si Anu begini, lah dia kata siapa? Kan gitu ya. Rujukannya kemana? Ada di kitab apa itu kira-kira? Oh gitu. Oh ada kitabnya. Dibaca Rebo pagi. Wah, ya kan orang udah ngaji sama yang kagak ngaji beda ya. Kudu dibedain bu. Maksudnya apa? Bukan bakal agul-agulan kita, bukan. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan jadi tambah yakin, karena ada apanya? Ada dasarnya. Gitu. Jadi nggak usah di dalam salamnya itu ditambahin dengan kalimat wabarakatuh. Wabarakatuhnya nggak usah ditambahin. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullah itu emang dapat sunahnya. Jadi ketika kita salam diawali dengan nengoknya ke kanan, iltifat ya. Iltifatnya itu at-tayamun, ke kanan dulu gitu ya. Assalamualaikum gitu. Dan juga ketika nengok jangan kebangetan digentak gitu ya. Mentang-mentang awalnya dia harus menghadap ke arah kiblat, assalamualaikum, kan nengok baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah yang digentak begitu, mentang-mentang gitu ya. Harus lempengan mim ya, biar tegas banget itu mimnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pelan-pelan aja gitu ya. Wa idrajus salam wa adamu maddihi. Ya, idrajus salam maksudnya apa? Sigrah aja. Salamnya nggak usah apa? Wa adamu maddihi, nggak usah dipanjang-panjangin. Idraj itu artinya sigrah. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullah. Tek. Nggak usah idraj. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup udah begitu aja. Gitu ya. Jadi wa'adamu maddihi, jadi tidak terlalu memanjangkan gitu. Wa ayyabsila baina taslimataini biqadri subhanallah, dan dipisahkan ya antara dua salam itu sekedar kalimat subhanallah. Bukan berarti dia nyebut subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah subhanallah. Enggak, sekedar itu. Jadi jedanya jangan kebangetan lama juga. Kan ada yang lama banget jedanya. Assalamualaikum warahmatullah. Nungguin lama buat orang, lama amat ya. Nggak tahu dia ngopi dulu. Ngopi. Ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Jangan terlalu lama. Karena di sini di dalam syariatnya wa ayyabsila baina taslimataini, adapun memisahkan dia antara dua salam itu biqadri subhanallah,
Kalimat subhanallah itu panjang apa pendek? Pendek kan? Subhanallah cuma begitu doang. Sekira-kira begitu. Tapi jangan sampai kagak dipisahin. Kudu dipisahin juga. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan. Kudu ada pemisahnya. Antara salam yang pertama dengan salam yang kedua mesti dipisahin. Sekedar kalimat subhanallah. Dan disunahkan di dalam hati apa? Wa niyatul khuruji minas salati ma'at taslimatil ula. Niat di dalam hati itu keluar daripada salat berbarengan dengan salam yang pertama. Niat doang dalam hati. Dan ini sunnah aja sebetulnya. Andai kata dia tidak niatkan keluar dari salatnya, yang namanya salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika udah salam udah beres salatnya. Tapi dalam hati itu sambil niat dikuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati niat bahwasanya dia udah selesai salat. Baru dah salam yang kedua. Gitu ya. Wa ayyanwiya salama 'alal malaikati wa mu'minil insi wal jinni fit taslimatain. Gitu ya. Dan dia niatkan. Nah, makanya kalau ada yang tanya di dalam salat ditutup dengan salam, khitabnya siapa? Gitu ya. Sasaran salam kita itu siapa? Gitu ya. Kan banyak yang tanya itu. Kita kalau salat kenapa sih di dalam rukun sholat ada yang namanya salam? Di akhir sholat kita mesti ngucapin salam. Nah sekarang kalau kita lagi begini, lagi biasa ya, kan kita ngucapin salam pasti ada siapanya? Khitab, ada sasarannya. Kita baru datang ke rumah orang, assalamualaikum, kan gitu ya, nelpon assalamualaikum, yang kita tuju nelpon, itu ada khitab yang jelas. Nah sekarang kalau lagi sholat, khitabnya siapa? Sasarannya siapa itu di salam kita? Kenapa mesti ngucapin salam? Nah di sini dikasih keterangan wa ayyanwiya salama 'alal malaikah, gitu ya. Dan diniatkan salamnya itu atas para malaikat. Nah emang kita lagi sholat banyak malaikat loh, banyak pada nyaksiin, gitu ya. Yang mudah-mudahan sholat kita benar-benar disaksikan oleh para malaikat, sehingga betul-betul malaikat itu ngikut ngaminin doa kita di dalam suatu. Makanya sholat kita itu ketika ngucapin salam, niatkanlah salam kita itu atas para malaikat tuh. Cuman nanti malaikat enggak jawab salam kita dengan suara yang jahar. Kalau jawab bagaimana? Ngibrit kita. Mau sembahyang sendirian lagi. Sembahyang sendirian malam-malam, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang jawab waalaikumsalam. Lah kapok kita sembahyang ya. Jadi jangan berharap salam kita itu dijawab dengan jahar. Tapi salam kita dijawab nggak? Pasti dijawab, gitu ya. Jadi niatkan salam kita itu untuk para malaikat wa mu'minil insi wal jinni fit taslimataini. Dan untuk siapa? Para mukminin, orang-orang yang beriman, baik dari golongan manusia ya, al-ins wal jin, dan juga golongan jin itu. Jadi juga jin itu dari golongan orang jin yang beriman tuh ada dia. Jadi ucapan salam kita luar biasa tuh dalam sholat ya, para malaikat ya, jin dan manusia yang beriman fit taslimataini, di dua salam itu. Wah hebat banget itu ya. Wa yusannu li ghairil musalli raddus salamil ladzi minal musalli wa la yajibu. Dan disunahkan, nah dilihat tuh catatan kakinya di bawah nomor 2 itu, disunahkan bagi orang yang kagak sholat ya. Misalkan kita nih enggak sholat, kita lagi diem, bukan lagi sholat, kita duduk di samping orang yang sholat, misalkan kita duduk aja, dia lagi sholat tuh, atau ketika dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kita ini yang kagak sholat disunahkan untuk menjawab salam orang yang sholat tadi. Kalau nggak sholat ya, tapi kalau sama-sama sholat mah jangan. Sama-sama sholat di dalam satu shaf,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita nengok, karena dia nengok ke kita, kita nengok balik ke dia. Waalaikumsalam. Jangan, nggak usah. Nah, itu disunahkan bagi orang yang tidak sholat untuk menjawab salam orang yang sholat. Wala yajibu, cuman nggak wajib. Jawabnya nggak wajib ya, karena menjawab salam yang wajib itu ketika di luar sholat. Orang yang ngucapin salam di luar sholat wajib hukumnya kita jawab salam. Tapi kalau orang lagi sholat, kita nggak sholat, dia ngucapin salam, jawab. Kalau kita jadi makmum bagaimana? Ya kan kita sholat juga. Kan imam salam duluan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jangan apa? Waalaikumsalam. Jangan. Ya kita ngikut salam juga karena kita akan mengakhiri sholat kita. Nah ini disunahkannya buat siapa? Buat orang yang kagak sholat, gitu ya. Orang yang lagi nggak sholat, artinya orang yang bisa jadi dia mau udah sholat, dia duduk di sampingnya, atau sama-sama datang ke masjid, itu sholat tahiyatul masjid. Misalkan kita udah sholat duluan, dia baru belakangan, atau dia sholatnya agak lama, kita udah selesai, dia baru selesai ngucap salam, lalu terdengar sama kita. Sunnah hukumnya untuk menjawab salamnya. Tapi apa? Wala yajibu, kagak wajib. Jadi kalau nggak wajib, dosa nggak kita? Enggak. Tapi kalau salam yang di luar sholat, kan wajib hukumnya. Kita nggak jawab salam, dosa kan? Tapi kalau di dalam sholat itu nggak wajib dan nggak dosa kita. Wa yanwiyar radda 'alal imami fi ihdahuma, dan diniatkan untuk menjawab atas imam dalam keduanya. Ya, jadi ketika kita mengucapkan salam itu adalah bagian daripada jawaban salamnya si imam. Udah cukup begitu, beres, sudah selesai. Gitu ya. Jadi jelaslah ketika di dalam sholat itu mengucapkan salam, khitabnya siapa udah jelas. Gitu ya. Sasarannya siapa ketika ngucapin salam. Jadi khitabnya ketika kita sholat, salam kita itu kepada para malaikat, para mukminin dari golongan jin dan golongan manusia. Jelas, sudah cukup dah tuh. Ya. Jadi salam pun bukan sekedar salam, akan tetapi ada kesunahan di dalam salam biar kita mendapatkan pahala sunnah dan kesempurnaan sholatnya tuh. Ya karena mohon maaf ya banyak ya nemuin beda-beda orang. Ada yang dari awal udah nengok, ya nengok bareng sama salam ada. Atau ada yang salam duluan baru nengok. Tapi dalam penjelasan ini disebutkan salamnya kita itu nengoknya lempengan mim, ya. Mim mana? Mim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga jangan panjang-panjang, dan jedanya juga jangan terlalu lama, sigrah aja dah. Idrajus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Kadang beda juga nih kalau sholat sunnah. Udahan kalau sholat sunnahnya sholat tarawih. Tarawihnya ngebut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus ada jedanya juga, walaupun sholatnya cepat. Itu. Lanjut yang ke-26. Nah ini nih, mohon maaf nih, ketika yang kagak tahu, ini kita dianggap nambahin rukun sholat nih katanya. Gitu. Ya kita gedeg banget kalau kagak tahu, mau jangan pakai ngomong apa ya, gitu ya. Gitu. Jadi ngeresin aja nih kita. Ini yang ke-26, watusannu jalsatul istirahah. Nah, jalsatul istirahah. Jalsah itu artinya duduk, ya. Disunahkan duduk istirahah namanya. Ada di dalam sholat namanya duduk istirahah. Gitu ya. Duduk istirahah itu duduknya duduk tawaruk, duduk iftirash. Ya. Jadi duduk iftirash kan begini ya. Masih ingat ya Bu? Duduk iftirash, duduk di atas kaki kiri, itu iftirash namanya. Nanti kalau duduk tasyahud akhir kan duduk tawaruk seperti ini ya. Nah ini duduk iftirash. Jadi duduk jalsatul istirahah, duduk istirahah itu duduknya duduk iftirashi begini. Kapan itu?
fi kulli raq'atin yaqumu ba'daha, di setiap rakaat yang dia bangun setelah itu. Wa waqtuha indal qiyami minar raq'atil ula wa tsalitsah. Waktunya kapan? Ketika dia bangun daripada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Berarti kalau misalkan dia ada rakaatnya 4 rakaat, berarti duduk istirahat itu ada di 2 tempat. Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Nanti kalau dia yang rokaatnya 2 atau 3 rokaat, maka jalsatul istirahat hanya di satu tempat. Di mana? Di rokaat pertama. Tuh. Tapi ini tidak disunahkan. Fala tusannu ba'dal qiyami min sajdatit tilawah. Jalsatul istirahat tidak disunahkan ketika dia bangun dari sujud tilawah. Kapan itu sujud tilawah? Sujud di mana ketika dia membaca ayat-ayat sajadah. Jadi kalau sujud tilawah itu kan dia lagi berdiri, ya, berdiri lalu dia baca ayat sajadah. Kan nggak pakai ruku dia mah. Langsung sujud. Ya, sujud tilawah tuh. Habis sujud tilawah kan bangun, diri lagi menyempurnakan sholatnya. Nah, itu nggak usah duduk istirahat, langsung bangun. Itu untuk membedakan. Itu termasuk daripada gerakan sholat yang sempurna. Apa ketika dia dapat kesunahan yang lain. Kalau sujud tilawah kan kesunahan yang lain karena dia baca ayat-ayat sajadah. Nah ini jadi udah jelas jalsatul istirahat adanya lempengan rokaat pertama dan rokaat ketiga. Wa yusannu takhfifuha, dan disunahkan meringankan duduknya. Jadi jangan lama-lama, gitu ya. Jadi duduk istirahat itu nggak lama-lama, sejenak saja, gitu ya, sebentar saja. Fala yutawwiluha, dan janganlah dia memanjangkan itu duduk istirahat ziyadatan ala jalsatil julusi bainas sajadataini. Janganlah dia memanjangkan itu duduk istirahat melebihi, ya, ziyadatan itu kita artikan melebihi ala jalsatil julusi baina sajadataini, yaitu melebihi daripada duduk antara 2 sujud. Kalau duduk antara 2 sujud kan ada tasbih yang dibaca, ada doa yang dibaca, Rabbing firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani, segitu. Nah, kalau duduk istirahatnya sama kayak begitu jadi makruh. Karena duduk istirahat itu hanya sekedar ngapain? Meluruskan posisi badan kita sebelum kita bangun. Dari mana? Dari sujud. Sujud kan darah kemana nih? Kepala semua. Ya, kalau misalkan langsung bangun, dari segi ilmu kesehatan juga gak bagus, gitu ya. Dari sujud, makanya Islam itu luar biasa. Bicara tentang sholat juga mementingkan aspek kesehatan. Makanya orang yang sholat sehat nggak? Sehat. Itu udah dipastikan orang yang sholat sehat, karena gerakan sholat itu sangat sehat. Itu ya. Jadi habis sujud duduk sebentar doang, jalsatul istirahat itu. Wa yusannu maddut takbiri min ibtida'i rab'ihi minas sujudi ilal qiyami. Disunahkan untuk memanjangkan takbirnya dimulai dari dia mengangkat kepalanya dari sujud sampai dia bangun. Jadi kalau duduk istirahat itu rokaat pertama dan rokaat ketiga. Bagaimana caranya? Nah, kan di rokaat pertama kita sujud 2 kali ya. Habis sujud yang kedua kan biasanya kan bangun. Memang udah pasti bangun ya. Tapi bangunnya itu disunahkan untuk duduk dulu. Ya, sujud nih. Oh, sujud yang kedua lalu dia apa? Duduk sebentar. Set. Nah, baru dia bangun tuh. Nah, ini termasuk yang disunahkan ya begitu. Jadi biar gampang ya, dicontohin ya. Ya, jadi kalau kita sujud nih, ini kita udah sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua, Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, itu takbirnya panjangnya sesuai dengan apanya? Gerakannya.
Tadi ada kesunahan apa? Maddut takbir. Dan disunahkan kita ketika habis sujud itu, kan duduk istirahat, duduk sebentar doang, ya, habis sujud nih. Allah, sujud, bangun apa? Duduk istirahat, bangunnya itu disunahkan untuk ngapain? Menopang badan kita itu dengan tangan. Jadi kalau bangun itu jangan nggak pakai tangan. Jadi habis sujud Allah. Nah, ini tetap ini dibantu untuk ya udah pasti dibantu ya. Apalagi yang udah degle. Gitu ya. Nah, itu ya dibantu. Bagaimana kalau nggak dibantu? Ini kalau nggak dibantu ternyata makruh. Coba dah. Ya, tadi kalau Allah, wah, bisa terbalik kita kan begitu ya. Ini maksudnya jadi apanya? Jadi ukurannya. Lalu kalau ada pertanyaan, sebetulnya ketika bangun dia itu dari sujud atau bangun dari tasyahud, lalu dia mau berdiri kan ditopang. Ini sama juga ketika tasyahud juga, misalkan kita habis tasyahud awal, kita bangun kan? Nah, bangunnya pun harus disunahkan pakai diri ditopang. Lalu ketika ada pertanyaan, ini nopangnya begini apa begini? Banyak orang yang Gitu ya. Kan banyak kan sekarang yang begini kan? Tetap di dalam gerakan sholat itu adalah gerakannya semua sesuai dengan anatomi tubuh manusia, sehingga ketika kita gerakan sholat kita menjadi nyaman di dalamnya. Tuh. Sekarang saya tanya, kalau bapak ibu bangun, ya, baik itu ketika duduk istirahat, ya, di rakaat pertama sama ketiga, dengan bangun ketika habis tasyahud. Sekarang kalau ditanya menggunakan tangan, telapak tangan sama begini, kira-kira lebih nyaman mana? Ya, karena memang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anatomi tubuh manusia semuanya adalah untuk apa? Untuk sholat. Ya. Dalam rangka gerakan sholat. Jadi kalau yang begini gimana? Ya silahkan aja. Gitu ya. Tapi tidak disarankan. Sama siapa? Kalau sama saya nggak, tapi nyaranin dah. Iya, kalau dia sholatnya di karpet yang empuk, gitu ya. Udah, ntar dulu, belum selesai. Ntar saya emang. Ntar dulu. Jadi ntar dicontohin lagi. Jadi kalau dia bangunnya itu sholatnya di atas karpet, karpetnya yang empuk gitu, yang enak ya. Lah kalau dia sholatnya di ubin atau di peluran, gitu ya, sakit nggak kira-kira? Ya, berarti berubah dong. Oh, ini makanya begini kalau di, iya kalau di ubin begini, cuman kalau di karpet begini. Wah, enggak, tetap dua-duanya begitu. Dan juga kalau dia kagak pakai cincin, kalau dia pakai cincin, iya kalau cincinnya kecil, kalau batunya gede, lenggecol. Ya, ngecol nggak kira-kira? Serolak, lah kagak jadi bangun. Makanya kalau ada pertanyaan, saya bangunnya bagaimana? Menggunakan telapak tangan apa mengepalkan tangan? Ditanya semuanya udah pasti. Kenyamanan kita ketika bangun udah pasti apa? Dan ini pun memang udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anatomi tubuh manusia untuk apa? Untuk gerakan sholat. Jadi bangun begini. Itu ya. Jelas nih. Duduk istirahat jelas. Duduk istirahat di rakaat pertama, ya. Sholat rakaat pertama nih, ya. Selesai kita daripada baca Fatihah, baca surah, ruku dah. I'tidal, sujud, ya. Yang pertama duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua mau bangun, duduk sebentar doang nih. Jangan lama-lama, jangan melebihi duduknya antara dua sujud. Duduk sebentar. Nah, takbirnya kapan mulainya? Dimulai dari bangun, dari sujud udah takbir. Makanya disebutnya tadi maddut takbir, memanjangkan takbirnya. Jadi ketika sujud, gitu ya, bangun, Allahu Akbar. Nggak ngangkat tangan nih. Ingat nggak? Karena raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Ngangkat dua tangan di 4 tempat doang. Takbiratul ihram,
ketika mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Ini masih ada juga yang rokaat pertama, bangun dari rokaat pertama ngangkat tangan. Kagak sunnah. Ya nggak dapet sunnahnya. Jadi jelas ya, itu duduk bukan buatan kita. Bukan kita yang bikin-bikin itu duduk. Itu duduk ada dalam kaifiat salat. Karena apa? Kita habis sujud, ya. Sujud itu darah kita semuanya ke kepala tuh. Makanya kalau mau cerdas, mau pinter, ya kan aliran darah itu ya banyak yang lancar kemana? Ke otak. Orang kalau aliran darahnya lancar ke otak, pinter, cerdas, gitu ya. Makanya kalau ada bocah geblek, bego, wah teman, suruh banyak-banyak ngapain? Bayang, sujud. Nah itu ketika darah kita pada semuanya turun ke otak, lalu ketika kita bangun dari sujud dilangsungin. Ini secara ilmu kesehatan juga nggak bagus, kaget entah jadinya. Makanya diapain? Ada yang namanya duduk istirahat. Diemin dulu tuh, set, ya, biar ada netralisir dulu, baru bangun. Dan itu bukan buatan kita. Ada yang mengatakan bocah lagu apa? Sembahyang siapa yang ngajarin itu pakai duduk begitu? Kata lu yang geblek, kata sebatan kesel begitu ya. Ya Allah, kan bukan saya yang ngomong, emang ada kitab-kitab. Coba baca dah kitab-kitab fikih. Yang kecil kayak yang gede, udahan yang gede mah lengkap semuanya ada. Jadi kita apa ya? Mohon maaf gitu. Saya pernah disalahin begitu juga. Itu bocah lagu apa sembahyang bikin-bikin aja, aliran baru katanya. Saya bilang, oh ya udah dah. Ya begitu alirannya. Alirannya apa dia? Aliran sungai Grogol apa kali Sanggrahan gitu. Nah, ini memang ya makanya apa? Pentingnya ngaji begitu. Jadi kita tahu dasarnya, apa yang kita kerjain juga ada dasarnya, sehingga apa yang kita kerjain mantep sama kita gitu. Ini terusah buat orang. Emang bakal kita ya? Kan bakal kita ini, kita lagi benerin, kita lagi membagusin ibadah kita. Andai kata ini bisa kita tularkan kepada orang lain ya bagus. Tapi minimal bakal kitanya dulu dah. Lalu kalau misalkan kita ajarin orang ya bagus juga kan gitu. Minimal kita sama keluarga kita. Ternyata duduk istirahat itu ada, gitu ya. Di dalam sholat ada jalsatul istirahah namanya. Duduk istirahat. Rokaat pertama sama rokaat ketiga tuh ada. Kaifiatnya itu yang tadi kita ceritakan seperti itu. Gitu ya. Jadi bangunnya pakai apa? Telapak tangan. Kecuali memang telapak tangannya sakit, gitu ya. Ada udzur syar'i itu mana namanya? Emang kagak bisa bakal neken begini, sakit ini. Ya udah, ganti dah apa bagaimana atau yang lainnya. Tapi ada juga orang yang bangun begini. Ya, tangannya begini ya. Ya ketika bangun begini. Ya ada juga. Ya, tidak disyariatkan juga. Ya begini aja tuh. Udah emang anatomi tubuh kita bakal sholat udah. Gitu ya. Kalau diteliti tubuh kita emang bakal sholat. Dari bentuk apanya? Bentuk ini semuanya kita, rukuknya, sujudnya, apa semuanya bentuknya bentuk badan kita bakal sholat, gitu ya. Adapun yang lain-lainnya itu mah udah tambahan. Karena emang kita diciptain sama Allah yang bakal ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Udah itu doang. Jadi kalau badan kita ini kita gunakan untuk sholat, berarti itu haknya yang paling utama udah kita laksanain. Adapun yang lain-lain, aktivitas yang lain itu cuma tambahan doang. Allah girang banget kalau yang diciptakan itu senantiasa sesuai dengan konsep penciptaannya. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Dan kalau kita benar-benar ibadah, itu Allah senang. Gitu. Makanya ya kita ibadahnya sesuai dengan kaifiatnya seperti apa. Makanya jangan asal-asalan. Sholatnya memang harus sudah benar ngikutin. Nah, bagaimana sholat yang diajarkan sama ulama-ulama kita. Gitu ya. Selanjutnya wa yusannu tasyahhudul awal. Nanti insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Karena baru pemanasan ini, ya dikit-dikit dulu pemanasan. Ntar kalau udah panas baru kita geber lagi, gitu ya.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.